gue pengen ceritain kisah gue yang berikutnya. Jadi waktu gue SD, gue sempat punya rumah di daerah Ceger. Gue lahir di sana, cuma setelah gue SMP SMA gue pindah ke daerah Cibubur. Waktu gue kecil, rumah gue ini lumayan besar. Di bawah itu ada 3 kamar, terus kamar mandi, dapur, ruang tamu segala macam, dan di atas ada 1 kamar dan ada balkonnya juga. Tapi model rumahnya ya rumah-rumah zaman dulu. Nah, di bawah ini, di kamar bawah itu ditempatin sama kakak gue yang pertama waktu belum merit, kakak gue yang kedua, dan gue, bapak gue dan ibu gue tidur bertiga sama gue. Yang di atas kosong, 1 kamar itu kosong. Kamarnya lumayan besar di atas itu, jadi memang di khusus buat tamu gitu, tapi jarang ada yang nempatin. Singkat cerita, waktu kakak gue SMA, kakak pertama gue SMA, dia sering cerita ke bapak kalau dia mau ke toilet jam 1 pagi, dari tangga lantai 2 rumah gua kedengeran ada yang turun. Suara kaki yang pakai sepatu bot gitu, yang bener-bener besar suaranya. Dia bilang ke bapak, kata bapak, ya biasa itu mah tikus kali. Oke, kakak gue tenang. Dan kakak gue yang kedua pernah ngalamin waktu dia sendirian di rumah jam 4 sore. Nggak ada orang rumah, pada keluar semua, nggak tahu kemana. Dia pulang sekolah sendirian ke rumah. Dia tidur, setelah dia tidur mau makan, dia ke dapur. Jadi si dapur ini di bawah tangga mau ke lantai 2. Pas dia mau ke dapur, dari jauh dia ngeliat ada ibu-ibu lumayan gemuk, lagi bikin nasi goreng. Dia bilang, dia pikir itu saudaranya atau bibinya gitu. Dia bilang, dia pikir itu bibinya yang dari Cirebon. Dia bilang, Bi, lagi ngapain? Oh, Nian lagi, kakak gue namanya Dian. Nian lagi bikin nasi goreng. Oh gitu, mah enak nggak? Enak dong, dia bilang gitu bibinya. Ian mau dong, dia bilang gitu. Yaudah, dia ke kamar lagi. Setelah dia nunggu sekitar 15 menit, kakaknya yang pertama datang. Yan, lu lapar nggak? Bilang gitu. Ya gue lapar. Itu Bi Mut lagi bikin nasi goreng. Emang ada Bimut? Kata kakak gue yang pertama. Ada tuh di belakang. Pas dilihat berdua sama dia, nggak ada siapa-siapa, tapi nasi gorengnya udah ada. Nah, bingung dong mereka. Udah kayak gitu, ya mungkin masih kecil kali ya, mikirnya udah yang penting nasi goreng gitu, nggak mikir macem-macem. Setelah kakak gue yang kedua ini kalau makan memang lumayan lama sih. Jadi di saat kakak gue yang pertama sudah habis, sudah cuci piring segala macam, kakak gue yang kedua belum selesai. Pas dia mau naruh piring, kebetulan ada bibi itu lagi ngebersihin kuali. Ditepok lah pundaknya, Bi, makan, jangan lupa gitu. Iya, kayak gitu. Nah, kakak gue yang kedua ini cuci piring lah di situ. Ya biasa. Pas balik badan, udah nggak ada lagi bibinya itu yang dimaksud.
Dia bingung kan, kok nggak ada lagi. Pas dia jalan mau arah ke kamarnya, bibinya itu yang dia pikir bibinya itu keluar dari toilet. Cuman pas lagi dipanggil Bi, itu madep ke dia. Yang bikin shocknya itu keadaan mukanya itu nggak ada hidungnya, terus mulutnya itu kayak rapet gitu, kayak bis dijahit gitu, rapet. Dia lari ke kamar, dia nangis. Kebetulan bokap gua sama ibu gua datang ngecek lah. Kenapa? Itu kakak gue cerita ada ini. Dicek lah sama bokap. Ternyata nggak ada apa-apa, dan dia bilang ada nasi goreng, nggak ada sekali nasi gorengnya, kualinya pun nggak ada, bekas kompor nyala pun nggak ada, panas gitu nggak ada. Nah, udah hal-hal aneh timbul di rumah gue yang di Ceger ini. Terus di saat gue SD juga gue ngalamin sendiri. Keadaannya memang rumah gue yang di Ceger ini tinggian jalannya daripada rumah gue. Jadi jalannya sering diaspal lagi itu, jadi lebih tinggi jalan ke rumah gue. Jadi kalau misalkan hujan itu pasti banjir. Nah, di saat gue SD kelas 3, gue masih inget banget, itu keadaannya memang lagi banjir selutut orang dewasa lah. Gue keadaannya lagi tidur, gue dipindahin ke kamar atas yang kosong banget, debu mulu, gue tinggal sendirian. Ya mereka pikir ya kasihan lah gue gitu, lagi tidur takut kebanjiran, takut hanyut mungkin. Gue dipindahin ke atas. Nah, kakak gue ini yang SMA ini dua-duanya lagi ngebantuin naikin meja atau motor gitu kan, dia aman-amanin. Nah, gue kebangun lah di atas. Gue panik. Gue lihat lampu udah mati, keadaan memang sore, cuman ada cahaya gitu. Keadaan lampu udah mati. Gue buka pintu kamar buat keluar, itu kekunci. Nah, jadi di atas ini ada 2 kasur gitu, 2 kasur ukuran lumayan besar. Gue tidurnya sebelumnya di kasur yang sebelah kanan dekat pintu, yang satunya lagi sebelah kaca. Itu jadi bantal guling ditutupin kayak spray gitu. Nah, gue ngeliat ke arah situ, si bantal guling ditutupin spray itu tambah lama tambah tinggi, tambah naik. Gue pengen teriak nggak bisa, tambah lama tambah naik. Terus udah mencekam banget lah, itu udah merinding banget waktu gue SD itu. Gue gedor-gedor nggak ada yang denger, soalnya memang di atas gitu luas banget ya, jadi untuk kedengeran ke bawah tuh nggak begitu jelas, mungkin lagi pada sibuk juga di bawah. Gue balik lagi ke kasur yang tadi gue tidur, gue tutupin selimut ke muka gue. Gue berharap ada bokap atau kakak gue yang dateng. Pas gue udah ngerengek, udah berdoa juga sih, gue mau keluar. Pas gue keluar itu pintu udah kebuka lagi. Nah, pas gue mau turun, kakak gue naik yang SMA. Gue nangis dong, gue meluk dong. Setelah itu dia nanya, kenapa? Itu ada hantu di spray. Kakak gue ngeliat di situ. Dia juga penakut sebenarnya. Dia ngeliat, mungkin karena dia kakak, karena harus bertanggung jawab sama adik-adiknya, dia berani ini buat masuk dalam. Dia nggak ngeliat ada apa-apa. Cuman si spray yang ada bantal gulingnya itu, ada bantalnya di dalamnya, itu berantakan, kayak bekas keangkat gitu memang. Ya udah, gue ditenangin sama dia. Gue dibawa ke bokap. Gue ceritain ke bokap. Ya bokap pikir gue cuma mimpi. Oke, seiring waktu berjalan, kelas 3, kelas 4, nah kelas 6 ini
Setelah gue kelas kejadian itu gue nggak pernah ngalamin apa lagi. Kelas 6 ini gue ngerasain hal yang sama juga. Di sebelah rumah gue ini ada pohon kelapa. Itu kayak doyong gitu, kayak bengkok gitu ke arah jendela kamar gue yang di atas. Jadi si ranting ini sama dahan-dahannya gitu sama daun-daunannya itu nempel ke jendela atas kamar gue. Sebelahnya spray ranjang yang ada spraynya itu yang gue maksud tadi. Nah, nempel sama itu. Oke, lanjut. Jadi pas gue pulang sekolah, gue nggak ada orang di situ. Ya udah, gue juga nggak berani kan ya ke dalam. Jadi gue nunggu di luar. Bokap nyokap gue ini lagi ke rumah yang di Cibubur ini lagi ngurusin usahanya. Kakak-kakak gue ini udah pada kuliah gitu. Gue nungguin di depan lah sendiri. Nungguin gak lama ada yang buka pintu. Ya gue pikir emang saudara gitu kan, soalnya dikunci dari dalam. Truk bunyi gitu, cuman gak buka. Ya udah, gue pikir ya udah berarti saudara. Emang lagi siang, kalau itu siang keadaannya. Gue masuk dalam, gue tutup pintunya, lampu terang semua, nggak ada hal aneh lah. Gue tidur, gue buka baju, terus gue tidur, antara tidur dan gak tidur, gue kayak diselimutin. Gue ngerasain banget itu selimut naik, hangat banget di badan gue. Terus gue ngeliat kayak ada ibu pakai daster nyelimutin gue, rambutnya panjang, sepinggang. Gue nggak ngerti siapa, bener-bener emang udah ngantuk banget pulang sekolah. Ya gue pikir ya udahlah biarin aja gitu, bibi juga. Soalnya emang bibi gue sering banget di situ. Cuman nggak dengan megang kunci sendiri. Ke situ gue selimutin, gue bangun, belum ada orang. Gue bangun sekitar jam 3 sore. Gue bangun tuh, gue tidur sebentar. Pas gue mau ke toilet, mau buang air kecil, gue nengok ke dapur, mau nyari makanan ya. Pas gue liat ke atas, ada kaki. Jadi gue ngeliat cuma separuh doang ya. Jadi si tangga ini separuh doang gitu. Pas dia mau sampai atas, kelihatannya kakinya doang sama daster hijau bercorak-corak bunga. Kaki, cuma bentuk kakinya ini kayak bekas jahitan gitu banyak. Gue ngeliat kaki lagi mau jalan ke atas. Gue penasaran siapa dong. Setahu gue bibi gue itu nggak pernah kecelakaan atau gimana, ada luka bekas jahitan gitu. Jalan ke atas, gue ikutin pelan-pelan. Dia masuk ke kamar. Gue ikutin dari belakang. Gue lihat ternyata dia naik ke jendela. Gue lihat gitu, dia nengok ke gue, mukanya yang pernah kakak gue lihat, nggak ada hidungnya. Setelah itu, gue lari, pintu rumah gue kunci, gue ke tetangga, gue nangis minta telepon bokap biar cepat pulang. Setelah gue ceritain kayak gitu, bokap ngerasain juga hal yang sama mungkin. Terus tetangga sekitar pun sering ngelihat ada cewek pakai daster hijau dari pohon kelapa masuk ke jendela rumah gue yang di atas. Sering. Cuman mereka nggak berani bilang. Dan akhirnya setelah gue lulus kelas 6 SD, kakak gue pada kuliah, pindahlah gue ke daerah Cibubur. Jadi rumah yang di Ceger ini gue tinggalin dengan ya keadaan yang seadanya lah. Nggak pernah ditengok lagi atau
lihat lagi, dibenahin. Enggak, sampai sekarang masih ada. Dan teman-teman gua yang di daerah sana pun ngelihat, J, rumah lu tambah angker. Sekarang udah banyak banget yang ngelihat yang lo maksud. Nah, jadi sekian cerita gue yang ketiga. Terima kasih lagi buat Kripik Crispy dan pendengarnya. Selamat pagi, siang, sore, malam.